Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Tanafat, yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru dan staf tata usaha yang sempat hadir dalam pertemuan kali ini. Baik, puji syukur atas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kekuatan, serta nikmat iman, sehingga pada pertemuan kali ini kita masih dipertemukan di SDN Tanafat dalam rangka rencana tidak lanjut, dan tak lupa pula kita aturkan salam dan salawat atas Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, saya akan presentasikan hasil yang dimana dalam pertemuan kami dari minggu pertama sampai minggu saat ini dalam PKB PJOK Gelombang 2 Sulawesi Tengah Kabupaten Borawali. Dari Bapak Ibu, sebelum selanjut di sini saya akan presentasikan rencana tidak lanjut yang berjudul Faktor permainan tradisional memasukkan paku dalam botol. Untuk latar belakang, permainan tradisional sangat populer sebelum teknologi masuk ke Indonesia. Zaman dulu, anak-anak bermain dengan menggunakan alat yang seadanya. Namun kini, mereka sudah bermain dengan permainan berbasis teknologi yang datang dari luar negeri dan mulai meninggalkan permainan tradisional. Seiring dengan perubahan zaman, permainan tradisional perlahan-lahan mulai terlupakan oleh anak-anak Indonesia. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang sama sekali belum mengenal permainan tradisional. Permainan tradisional sesungguhnya memiliki banyak manfaat bagi anak-anak. Selain tidak mengeluarkan biaya yang banyak, permainan tradisional sebenarnya sangat baik untuk melatih fisik dan mental anak-anak. Secara tidak langsung, anak-anak akan juga merangsang kreativitas, ketangkasan jiwa kepemimpinan, kecerdasan, dan keluasan wawasan melalui permainan tradisional. Pintas keserai merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan, nilai-nilai pembentukan pola hidup sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran PKSS dapat membantu anak dalam bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Lanjut untuk tujuan pembelajaran. Poin yang pertama, membangun pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan serta nilai-nilai sosial. Untuk yang poin kedua, melestarikan permainan tradisional. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam kerjasama dengan teman sejawat atau kelompok untuk memecahkan masalah. Dan yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Dari Bapak Ibu, kenapa saya ambil ini tema Faktor ini? Karena salah satu tujuan pembelajaran kita di sini untuk meningkatkan motivasi keterlibatan siswa dalam kerjasama dengan siswa sejawat atau kelompok. Karena permainan ini dia itu berkelompok. Berarti dalam siswa tersebut itu mereka itu dilatih untuk memecahkan masalah. Bagaimana supaya mereka itu bisa memasukkan paku itu dalam botol? Bagaimana cara usahanya mereka berkelompok itu bisa bekerja sama? Lanjut, capaian yang diharapkan. Aktivitas untuk membantu peserta didik dapat terlibat aktif. Aktivitas peserta didik mampu meningkatkan keterampilan motorik, kecepatan, dan ketepatan melalui permainan tradisional.
Aktivitas peserta didik mampu bekerja sama dengan setim untuk mencapai tujuan yang sama. Peserta didik mampu menyikapi ketika menang atau kalah dalam menghadapi pertandingan. Nah, jadi Bapak Ibu, dari tujuan pembelajaran tadi yang kita harapkan di sini ada 4 poin yang menjadi aktivitas peserta didik di lapangan. Jelas ya Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan untuk mengenai apa yang diharapkan? Siapa tahu ada masukan? Kalau tidak kita lanjut. Ada baik. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, kegiatan pembelajaran dalam bentuk sel masuk dalam pembelajaran kurikuler. Nah, jadi di sini dia ini untuk yang poin pertama, pembelajaran STEM ini menyangkut seluruh siswa, ya, menyangkut semua siswa. Seperti kita bahas. Untuk yang poin kedua ini, murid yang dilibatkan yaitu kelas 5, 6 sebagai peserta, dan kelas 3 dan 4 sebagai panitia, dan kelas 1 dan kelas 2 ini sebagai supporter atau penonton. Nah, ini tadi yang poin pertama itu, kenapa kita harus melakukan di pembelajaran STEM? Karena dilibatkan semua siswa. Jadi kita ini sebagai guru hanya untuk fasilitator, hanya mengarahkan kepada murid atau peserta didik bagaimana nanti program yang kita rencanakan di lapangan itu bisa terselesaikan. Dan yang ketiga, waktu pelaksana yaitu pada akhir semester pertama. Nah, itu Bapak Ibu yang untuk yang poin ketiga. Setelah kita melaksanakan ujian semester pertama, kayak antar kelas seperti itu. Nah, poin keempat, penanggung jawab oleh kepala sekolah. Yang kelima, kepanitiaan peserta dan pihak yang terlibat berasal dari murid dan juga beberapa rekan saudara. Nah, itu dia. Dari kemarin kami itu pada saat pelatihan PKD ini telah pembelajaran SEM Sport Education Model, yang dimana kepanitiaan itu terlibat semua siswa. Jadi kalau kita guru-guru itu hanya sebagai fasilitator atau kita hanya menyerahkan saja, mengarahkan kepada siswa. Jelas Bapak Ibu? Yang nomor 2 ya, nomor 2 murid yang dilibatkan yaitu kelas 5 dan kelas 6 sebagai peserta. Saya mau tanyakan itu Pak, masalah nomor 2, murid yang dilibatkan sebagai peserta itu kelas 5 dan kelas 6, sementara kelas 3 dan kelas 4 itu sebagai panitia. Apakah tidak terbalik atau bagaimana itu? Pesertanya kan kelas 5 6 harusnya, kalau itu yang saya tanyakan toh, apakah kelas 3 dengan kelas 4 itu bisa sebagai peserta, kemudian kelas 5 6 bisa sebagai panitia? Ya, oke. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaan. Nah, dari di sini untuk peserta, untuk panitia dan sekutor itu tidak tidak diharuskan untuk kelas 5, kelas 6. Yang penting dia itu peserta adalah murid, peserta didik. Bisa saja di sini yang untuk kita mau jadi peserta 4-5 bisa, 4-6 bisa. Dan untuk menjadi panitia juga kelas 1, kelas 2 juga bisa. Tapi kalau kita mau jadikan di sini kayak kelas 5 dan kelas 6 sebagai panitia, ya, karena di sini kan orang ini calon siswa yang akan nanti melanjutkan ke sekolah menengah. Jadi pada saat nanti di kelas 6, di saat yang setelah dia melakukan kayak pertandingan tradisional, misalnya nanti pada saat dia masuk
di sekolah mereka itu bisa diaplikasikan sama teman-temannya di sana. Tidak masalah Bapak Ibu kalau kita mau jadikan peserta itu kelas 3-4, tidak masalah. Yang penting dia itu peserta didik. Masih ada? Selanjutnya, nah ini kapasitas yang dimiliki. Sumber daya yang dimiliki yang pertama lapangan sekolah, tempat yang cukup luas untuk melakukan permainan tradisional dengan aman. Dan yang kedua alat permainan. Sebagian besar macam-macam alat permainan tradisional sudah tersedia. Dan yang ketiga guru PJOK. Guru PJOK sebagai fasilitator program pendamping program dan pengalaman dalam mengajar permainan tradisional dan keterampilan olahraga. Dan yang keempat, komunitas sekolah. Dukungan dari rekan guru, orang tua, komite sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Untuk pemanfaatan aset. Yang pertama, lapangan olahraga digunakan untuk sesi permainan tradisional yang membutuhkan ruang terbuka. Dan yang kedua, ruangan. Ruangan di sini digunakan untuk sesi diskusi atau meeting. Yang ketiga, guru. Memfasilitasi siswa dan perencanaan, pelaksanaan dan refleksi. Dan yang keempat, siswa yang berjumlah 180 orang, masing-masing kelas mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta wasit dan supporter. Yang tadi yang Ibu tadi tanyakan mengenai kenapa kelas 5-6 harus menjadi peserta. Nah, di sini pemanfaatan aset di sini yang poin keempat sini sangat jelas. Dari sekian jumlah yang SD Tangopasi ini, nah masing-masing kelas mengirimkan perwakilan siswa minat dan bakatnya untuk menjadi panitia. Nah, Tadi sudah tidak sinkron dengan yang tadi. apa itu? Tadi itu ditentukan kelas Ya, kelas betul ya. 3-4 panitia, 1-2 supporter, 5-6 peserta. Sementara di situ dibilang katanya semua siswa kontribusi masing-masing kelas. Mengurus perwakilan. Berarti Terima kasih Bapak Ibu. Dan nanti untuk pertanyaan seperti itu, justru kenapa kami sampaikan seperti ini sesuai kesepakatan kita bersama. Kalau ada yang mau dirubah, sini kita rubah. Dan kemudian jangan lupa nutulannya Bapak Ibu dan daftar hadirnya. Kalau ada yang mau dirubah di sini, tolong dimasukkan di notulen. Berarti di mana ini? Dan di poin kedua. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas masukan. Nanti saya perbaiki lagi. Ini di poin 4 ini. Oke, masing-masing kelas mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya. Dari misalnya nanti di kelas 1 yang mungkin ada bakat dan minat dan bakatnya lebih dari kelas 3 mungkin bisa kita masukkan sebagai peserta. Bisa. Nah, untuk poin kelima, orang tua dilibatkan dalam proses evaluasi dan memberikan dukungan kepada siswa. Nah, ini juga Bapak Ibu, sebelum kita kalau memang ini RTL ini kita kita sepakati di akhir semester, sebelumnya itu kita beritahu kepada anak untuk beritahu kepada orang tuanya. Lanjut, rencana evaluasi. Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari pemain murid. Mendokumentasi proses kegiatan main murid berupa video dan foto. Dan yang ketiga, mencatat hasil pengamatan tentang kerjasama dalam tim. Yang ketiga, untuk tantangan. Tantangan di sini yang paling pertama cuaca, hujan atau
atau panas. Kegiatan dapat ditunda atau diganti hari lain. Ya, dari poin pertama ini ketika kita adakan kegiatan di lapangan, tiba-tiba hujan, bisa kita undur untuk hari ini, untuk waktunya. Yang poin kedua, kegiatan sekolah yang bentrok antar kelas. Dan ini juga tantangannya kita ketika kita di lapangan memperlukan rencana yang kita akan semangat ini. Ketika ada peserta yang bentrok di lapangan, itu bisa juga kita jadi tantangan. Dan yang ketiga, kegiatan sekolah yang bentrok akan dilakukan pas efektif. Dan keempat, evaluasi dan pembalik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan pembalik yang konstruktif kepada setiap peserta. Solusi yang pertama, penjadwalan yang efisien, pindah lokasi ke dalam ruangan, komunikasi terbuka dan segera menangani konflik, dan terakhir memberikan motivasi. Jelas ya Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum kita akhiri pertemuan ini. Jelas ya? Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Yang tadi sempat dipertanyakan nanti saya akan berubah sesuai dengan kesepakatan kita hari ini. Jadi berakhirnya dengan pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.